Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Hal- Bikes Biologi Podcast. Eh, Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa juga bahagia. Penting tuh bahagia, penting banget. Jadi perkenalkan, nama aku Damagali. Jadi di sini aku akan menemani kalian selama Bikes ini berlangsung. Eh, di Bikes pada hari ini kita mau ngapain sih? Pasti pada penasaran kan? Ya, jadi di Bikes kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama salah satu UB di jurusan biologi, yaitu UB Familia. Tepuk tangan dong. Eh, jadi Familia ini merupakan salah satu organisasi di jurusan biologi UNES Universitas Negeri Semarang. Pasti udah pada penasaran kan? Apa sih Familia itu? Bergerak di bidang apa aja sih? Apa sih? Kenapa sih? Jadi di sini saya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani dua bintang tamu spesial dari familinya langsung loh. Yaitu yang pertama ada Kak Muhammad Umar. Kak Umar, Hai, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Umar sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Biasa sebagai kewajiban mahasiswa yaitu tidak akan pernah lepas dari namanya tugas. Ya, mungkin hanya tugas-tugas. Oke, lanjut ya ke bintang tamu kita yang kedua ada Kak Asmi Fauzia. Halo Kak Asmi. Halo, Nah, eh, Kak Asmi kabarnya gimana? Baik-baik aja kan? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Kak Asmi sekarang lagi sibuk ngapain aja Kak? Sama juga sama Kak Umar ya, sibuk kuliah juga. Hmm, luar biasa sekali ya. Eh, Kak Umar sama Kak Asmi ini satu rombel Kak? Alhamdulillah kebetulan atas izin Allah ya. Wah, mantap. Oke, langsung aja kali ya Kak. Ke pembahasan kita. Mau nanya nih Kak, ke Kak Umar dulu aja kali ya. Sebenarnya Familia ini organisasi seperti apa sih Kak? Dan eh, Familia ini bergerak di bidang apa ya Kak? Familia ini bergerak di bidang dakwah ya, khususnya di lembaga Islam biologi di bawah naungan Hima MIPA UNES. Macam itu. Jadi intinya itu organisasi ini itu bergerak di bidang keagamaan ya Kak, terutama di bidang Keagamaan, agama Islam ya. ya, Hmm. betul. Oke nih, mau nanya lagi nih ke Kak Asmi. Nama organisasinya kan Familia nih Kak. Kalau boleh tahu kepanjangan dari Familia ini apa ya Kak? Oke, nah dari kepanjangan Familia ini sendiri yaitu Forum Amalia Ilmiah Islam, di mana ini merupakan salah satu lembaga dakwah kampus. Oke, lanjut nih. Di Familia itu ada jargonnya nggak sih Kak? Ada, Ada. Kalau boleh tahu ada. apa ya Kak? Dari periode ini, periode 1442 Hijriah, yaitu kuatkan dakwah, eratkan ukhuwah, meraih berkah. Allahu Akbar. Mantap. Kalau eh, jargon secara umum tuh ada Kak? Kalau aku pernah dengar-dengar kemarin ada ya Kak? Oh iya ada satunya. Apa ya Kak? Familia the Soul of Biology. Wow, keren sekali ya jargonnya. Eh, Boleh kita coba gak Kak di sini? Nanti dari Kak Umar yang mimpin jargonnya, nanti aku sama Kak Asmi yang
menjawab jargonnya. Oke. Dari jargon yang umum dulu ya. Iya, boleh Kak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Familia. The soul of biology. Soul of biology. Wah, Oke. Ya, untuk satunya Kak. periode yang sekarang, Familia 1442 Hijriah. Kuatkan dakwah, kuatkan ukhuwah. Meraih berkah. Meraih Allah Akbar. Wah, iya, mantap ya. Ya, gitulah teman-teman, jargonnya super sekali. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Boleh diceritain nggak sih Kak, di Familia ini ada divisi apa aja ya Kak? Oke, di Familia sendiri itu ada beberapa divisi atau departemen ya kita menyebutkannya di Familia. Yang pertama itu ada PH, itu pengurus harian yang di dalamnya itu terdiri dari ketua atau biasa di Familia disebut sebagai mas'ul, ada wakil mas'ul atau wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Di PH sendiri itu untuk mengkoordinasi seluruh struktur dan menjaga keharmonisan seluruh fungsi Familia biologi FMIPA ini. Terus divisi atau departemen selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia atau biasa kami sebut atau disingkat sebagai PSDM. Nah, sesuai dengan namanya pengembangan sumber daya manusia ini, dari divisi ini itu sebagai mengembangkan sumber daya mahasiswa itu sendiri, baik secara internal yaitu fungsionalis dari FMIPA maupun eksternal yaitu mahasiswa muslim biologi FMIPA muslim. Selanjutnya ada divisi atau departemen syiar humas dan media, biasa kami sebut atau kami singkat dengan Syihumet, yang dimana divisi ini untuk mengembangkan syiar, menjalin hubungan baik dan mengelola media-media syiar yang dipunya Familia itu sendiri. Terus selanjutnya ada divisi atau departemen Anisa, di mana di dalamnya itu sama mensyiarkan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman, tetapi melalui kemuslimahan. Di antaranya itu kegiatan-kegiatan yang bersifat kemuslimahan itu. Adapun dari Anissa sendiri itu juga memiliki visi dan misi tersendiri. Visinya itu untuk menciptakan atau melahirkan muslimah-muslimah mahasiswa biologi ini yang berkepribadian Islami, mandiri, kreatif, dan juga pastinya dapat berwawasan luas. Misinya ini untuk membina akhlak dan kepribadian mahasiswa muslimah. Dan yang kedua itu dapat menggali dan mengembangkan kreativitas muslimah biologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan muslimah biologi dan di sini visinya juga membekali dengan wawasan-wawasan yang sesuai dengan syariat Islam. Terus divisi yang terakhir nih, ada divisi Sosdanus. Itu singkatannya dan ada kepanjangannya nih, sosial dan usaha. Divisi ini tuh memberikan kontribusi yang optimal tentang pendanaan yang didapatkan atau bersumber halal dan sah. Terus yang kedua itu juga menciptakan jiwa-jiwa sosial dan kewirausahaan serta memberikan pelayanan sosial nih kepada sivitas akademika, mahasiswa biologi dan masyarakat. Seperti itu Kak, dengan divisi-divisi yang ada di Familia. Berarti di Familia ada 5 divisi ya Kak? Iya benar. 5. Jadi yang divisi-divisinya itu yang pertama ada PH, terus ada Syihumet, ada PSDM, ada Anissa, yang terakhir Sosdanus Kak. Oke, benar Kak. Mantap. Mau tanya Kak, ini kan tadi katanya di Anissa tuh berarti isinya struktur organisasinya berarti diisi dari cewek-cewek semua ya Kak? Iya,
Untuk Anissa itu dikhususkan bagi akhwat atau perempuan dari fungsi familia itu khususnya, dan sebagai eksternalnya itu dari mahasiswa muslimah biologi. Seperti itu, Kak. Seperti itu. Untuk divisi lainnya nih, kalau perempuan masuk itu boleh gak sih, Kak? Oh, boleh. Apa cuman hanya Ini boleh masuk di Anissa aja? Bukan, ini sebenarnya Anissa itu khusus untuk muslimah itu karena sebagai wadah atau sarana buat muslimah, dan divisi-divisi lainnya itu juga sama aja untuk ikhwan dan akhwat. Tapi dengan adanya Anissa ini khusus untuk akhwat saja. Begitu. Ya begitu ya teman-teman, luar biasa sekali divisinya. Nah sebelumnya Kak, kalau Kak Umar ini masuk divisi mana ya Kak? Saya masuk ke PH. Di PH sebagai apa Kak? Wakil Mas'ul, wakil ketua di familia kan. Sebutannya untuk ketua itu Mas'ul. Penanggung jawab utama lah. Jadi ya jadi teman-teman itu ya yang di family khusus nama ketuanya tuh biasanya dipanggil Mas'ul. Kalau wakil ketuanya ya wakil Mas'ul. Wow. Ya. Kalau Kak Asmi ini masuk divisi mana ya Kak? Ya, aku kebetulan juga dari divisi PH sebagai bendahara. Wah. Mantap. Ya luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi di familia ini Kak Umar diamanahi sebagai wakil mas'ul, sedangkan Kak Asmi diamanahi sebagai bendahara. Oh. Lanjut nih Kak, mau nanya. Di familia itu ada pokja apa aja ya Kak? Pokja dari khususnya di PH ada sosialisasi fungsionaris familia, ada rapat kerja, ada syuro atau musyawarah, bahasan lah untuk keadaan, evaluasi khususnya. Di PH itu ada syuro PH plus, yaitu orang-orang khusus lah, bukan khusus sih, maksudnya ya perwakilan atau dari setiap departemen mengadakan musyawarah lagi untuk kondisi familia. Ada mentari administrasi, yaitu membuat administrasi keuangan, surat masuk, surat keluar. Ada upgrading fungsionaris. Ada PHBI, peringati Hari Besar Islam Familia. Itu khusus di Prokja PH, divisi PH. Juga ya teman-teman. Kalau divisi Cihumet itu ada pokja apa aja Kak? Oke. Dari Cihumet sendiri, Syiar Humas dan Media ya, pokjanya itu tentunya sangat banyak sekali. Antara lain adalah Bulan Syiar, di mana itu adalah talk show keislaman yang digelar oleh familia itu selama satu kepengurusan, satu kali maksudnya. Terus yang kedua tuh ada prokja lagi namanya studi banding. Kita studi banding itu dengan rohis-rohis seuniversitas. Jadi kita bersilaturahmi dengan rohis seuniversitas atau seunas ini. Yang ketiga itu ada Quran Time, di mana isinya itu adalah khataman yang digelar itu hanya untuk fungsionaris familia. Terus yang ketiga itu yang keempat itu adalah sosial media familia, di mana sebagai sarana untuk menyebarkan berdakwah dengan agama
Islam itu dengan sosial media yang dipunya dengan familia itu. Oke, kayaknya bisa dilanjut kita ke divisi PSDM itu kerjanya apa ya Kak? Kerjanya di PSDM tentunya juga banyak. Pertama itu ada training manajerial organisasi atau biasa kami sebutkan tensi. Di situ merupakan training untuk fungsionaris familia sendiri. Terus yang kedua itu ada silaturahmi mahasiswa Islam biologi yang biasa disingkat atau disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini diusulkan untuk atau difokuskan ke mahasiswa baru di biologi dengan tujuan untuk memperkenalkan familia dan juga untuk pengkaderisasian atau rekrutmen ke familia. Dan yang ketiga itu ada kromatin. Itu istilahnya di mana kromatin itu merupakan kajian rohani yang digelar secara rutin. Terus yang keempat itu ada magang familia. Nah, ini juga dikhususkan atau ditujukan kepada mahasiswa baru untuk memperkenal lebih jauh tentang familia. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti divisi ini tuh mengurusi itu ya Kak, calon fungsio yang mau masuk ke familia ya Kak? Ya, lebih tepatnya itu sebagai pengembangan, saran mampu membangun, mampu menghasilkan sebagai fungsio-fungsio yang bisa menjalankan dakwah di biologi FK. Gitu. Tadi kan ada magang nih Kak. Berarti magang nih buat maba-maba baru ya? Ya, bisa dibilang. Untuk kader bisa kayak gitu. Wah, bagus sekali ya pokja-pokjanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke divisi Anissa. Di divisi Anissa ini pokjanya apa aja Kak? Nah, untuk Anissa nih spesial nih dengan di Anissa juga ada kajian-kajian rutin, tapi di mana kenapa dibilang spesial karena yang mengikuti itu khusus untuk muslimah, khusus muslimah. Yang kedua itu ada Rihlah namanya. Di situ di dalamnya juga terdapat kajian, tapi namun juga disertai dengan games kemuslimahan. Yang selanjutnya tuh ada progja lagi nih, namanya itu Anissa Big Event, tapi di mana itu digelar oleh Anissa FMI yang diikuti atau yang bekerja sama dengan LDJ di FK. Terus ada juga training for akhwat. Jadi kalau di Anissa ini dikhususkan untuk akhwat karena sesuai dengan namanya sendiri dengan. Terus ada Anissa Plus, itu juga programnya Anissa itu ya, jadi teman-teman hanya khusus buat akhwat ya, buat akhi enggak. Oke, lanjut ke Departemen Sosdanus. Itu ada apa aja ya Kak? Ada dari Sosdanus, proyeknya ada FOD atau singkatan dari Familia Open Donation, yaitu berupa mengumpulkan donasi untuk teman-teman yang membutuhkan dari kalangan Muslim khususnya di UNES. Ada Familia berusaha melakukan jasa open promote yang sudah dilakukan ya, sudah berjalan 5 kali atau 6 kali ini. Ada Famisa atau bisa disebut Familia Sharing. Itu bertujuan untuk
apa melakukan sharing-sharing ilmu-ilmu tajwid atau seputar pengetahuan Islam melalui postingan-postingan di Instagram. Kemudian ada Family Days, yaitu mengadakan kuis dan khataman Al-Quran. Tadi kan ada open donation, nggak mau tanya. Open donation ini kalau seperti bencana alam itu masuk di situ nggak? Iya, termasuk ke ruang bencana alam dan ya untuk kalangan-kalangan umum juga lah, masyarakat dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, siap. Berarti udah semua ya Kak Pokjanya. Pokja ini masih dilaksanakan online. Masih dijalankan online. Berarti menggunakan forum seperti Gmeet atau Zoom ya Kak? Iya, betul ya. Paling utama ya itu WA. Nah, mau tanya nih ke Kak Asmi sama Kak Umar. Menurut Kak Asmi dulu kali ya. Pokja yang mana nih yang apa ya, yang seru lah pokoknya. Kerja yang seru. Kalau dari saya sendiri, karena ini bersifatnya secara online ya Kak, dengan adanya kondisi seperti saat ini, kalau dibilang seru atau tidak, seru yang lebih mana itu semuanya sama aja, karena kita melakukannya secara online, hanya bertemu dengan kotak-kotak kecil kepada teman-teman, bahkan nanti belum tahu kalau secara offline itu apakah kenal ke teman-teman atau yang lain, belum tahu juga. Maka bisa dibilang untuk Progja semuanya itu ya seru, karena kita dengan meluruskan niat, meluruskan tekad, ya, dan dikarenakan juga sama juga kegiatannya dalam bentuk online, rasanya sama, seru-serunya sama. Sayang sekali ya Kak. Padahal kalau yang dilakukan secara offline tuh ya bisa ngobrol langsung, bisa bercanda langsung ya. Sayang sekali. Iya. Kalau Sekali. Kak Umar ini samakah seperti Kak Asmi jawabannya? Ya, secara umum sama ya. Ya, tapi khusus di saya sih ya karena sebelumnya saya udah pernah lihat situasi di UNES, ya khususnya di ya lingkupnya lah, lingkungan di sekitar FMIPA itu ya nyaman lah. Itu baru dari lingkupnya aja sih, tapi belum tahu nanti kalau ketemu orang-orangnya kadang nanti agak lupa dikit. Canggung ya Kak? Iya. Ya. Pasti. Ya begitu teman-teman. Wah, wow sekali kan. Pasti setelah mendengar semua ini teman-teman nih pasti mau masuk Familia kan. Nah, dari kakak-kakak nih gimana ya Kak cara masuk Familia? Masuk Familia ya. Nanti insya Allah akan dibukaan untuk mengurus selanjutnya lah dari Familia untuk maba-maba yang ingin masuk ke Familia, ditunggu saja. Kalau tahap-tahapannya Kak, gimana ya? Oke. Untuk tahapannya, yang pertama bagi teman-teman yang ingin menjadi fungsionaris dari Familia, yang pertama juga harus mendaftarkan diri dulu. Setelah mendaftarkan diri, pasti dari fungsionaris Familia sendiri akan melakukan litsus untuk gimana dari teman-teman itu mau dimasukkan ke divisi mana, mau cocok enggak atau pantas enggak menjadi
fungsionaris. Nah, setelah melakukan tahapan listus yang kemungkinan listusnya cuma ada satu, ketika sudah listus nanti akan ada pengumuman sendiri dari fungsionaris familia atau panitia yang melakukan perekrutan atau pendaftaran dari fungsio familia. Seperti itu, Pak. Jadi untuk masuk ini yang pertama ada pendaftaran, terus ada apa tadi? Listus ya, Kak? Iya. Gitu. Ya, begitu ya teman-teman kalau mau masuk familia. Oke. Terakhir nih. Mungkin dari Kak Umar sama ini ada closing statement nih tentang familia untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk familia sendiri, untuk diri statement dari saya sendiri, baik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sebaik-baiknya orang bermanfaat bagi agamanya. Maka di dalam familia ini kita bukan hanya belajar saja, tetapi kita dapat bertakwa di sini, bermanfaat bagi orang lain. Makanya ayo ikut familia, seru kok. Wow, luar biasa sekali. Kalau dari Kak Umar gimana nih, Kak? Buat saudara yang ingin atau berminat ke familia, mungkin ada beberapa patah kata yang dulu saya pelajari itu, aslih nafsak yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya manusia berbuat baik kepadamu. Ya, mungkin di familia insya Allah bisa menyadarkan lah, bukan menyadarkan sih, membantu memperbaiki kepada teman-teman yang ingin diperbaiki. Ya, mungkin hanya itu. Wah, luar biasa sekali ya dua bintang tamu ini. Closing statementnya luar biasa. Terima kasih kepada Kak Asmi dan Kak Umar yang sudah menemani saya di hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan Bicast ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.